Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan yang kedua. Yohanes 14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya. Kita akan baca. Janganlah gelisah hatimu. Dengan kata-kata ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika mereka mendengar pesan ini, sebelum kita bahas di ayat yang kedua, saudara, saat murid-muridnya mendengar perkataan ini, mereka berkata, oh iya, kami tidak akan gelisah, ya, kami tidak akan takut, kami pasti percaya kepada Allah, ya. Dan bukankah seperti itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita? Allah ingin kita tidak gelisah, hati kita tidak gelisah. Kita justru semakin memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan mungkin ketika kita mendengar ayat ini kita berkata, amin. Saya pasti tidak gelisah, saya tetap percaya kepada Allah. Tetapi saudara, pesan ini diberikan bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja. Karena pesan Allah ini, firman Allah ini itu bersifat kekal. Artinya setiap perkataan Allah itu tidak akan pernah gugur. Berarti pesan Tuhan melalui ayat ini, Tuhan ingin sampaikan bahwa akan ada situasi-situasi, keadaan-keadaan, ancaman, tekanan, intimidasi yang bisa membuat anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan gelisah hatinya. Tetapi Tuhan sudah jauh-jauh hari berpesan kepada murid-muridnya, dan ayat ini dituliskan kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman. Janganlah gelisah hatimu. Di dalam keadaan seperti apa? Segala keadaan. Dan Allah ingin supaya kita tidak gelisah hati kita, percaya kepada Allah. Perkokoh kepercayaan kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, artinya Yesus dalam esensinya pada saat itu dia menjelma menjadi manusia. Dia sudah menunjukkan bagaimana ketika kegelisahan timbul di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi. Murid-murid gelisah, orang-orang gelisah, orang-orang panik. Dia sudah menjadi solusi. Ya. Ketika badai gelombang mereka hadapi, mereka gelisah, mereka takut, guru kita binasa. Tapi Tuhan pribadi, Allah yang bisa dipercaya. Saya percaya saudara punya pengalaman-pengalaman yang indah di dalam perjalanan pengiringan saudara kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin membuat kegelisahan itu terpicu. Karena apa yang saudara lihat itu membuat saudara khawatir di sana, gelisah di sana, muncul ketakutan di sana, kebimbangan di sana. Tetapi ketika saudara mulai memandang wajah Tuhan, saudara mulai menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Dan saudara berkata, Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata memang Tuhan buka jalan. Ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang saya percaya saudara alami, yang saudara bisa sharingkan dan saksikan, dan itu menjadi perwujudan bagaimana ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, kegelisahan itu bisa tergantikan dengan semangat dan keyakinan bahwa Tuhan pasti membela. Ya. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Yesus melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Jadi surga itu satu tempat yang cukup luas. Ya. Cukup jika seluruh bumi ini selamat semua, cukup surga saudara ya. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mulai mikir saudara ya.
Yesus mau pergi ke sana. Ya. Yesus pergi. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita tidak akan gelisah. Kita tidak akan panik. Tenang aja. Tetapi mari kita lihat satu peristiwa saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka yang pernah mendengar Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi kepada Bapa. Waktu itu, oke, kita tidak akan gelisah. Tetapi hari H itu digenapi dan terjadi. Di dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, sampai awan itu nutup, mereka melongo, saudara. Gimana tidak mau gelisah? Gimana hati tidak bimbang? Sekarang pribadi yang dulu selalu memberi solusi dalam hidup kita. Di segala keadaan situasi dia menjadi jawaban. Sekarang dia pergi. Makanya mereka bengong, saudara. Sampai Yesus tidak kelihatan, awan menutup, mereka masih terbengong-bengong, saudara. Mengapa, saudara? Karena memang mereka lihat, saudara, bahwa selama ini Yesus selalu melakukan banyak hal. Ya, apa yang mereka lihat bahwa Yesus sudah tidak ada, itu membuat mereka jadi muncul kegelisahan, tanda kutip, saudara. Karena memang saat itu mereka juga belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika di pesta perjamuan yang di Kana, bagaimana murid-murid ini saat itu tidak terlibat, saudara. Yang mengisi tempayan-tempayan kosong dengan air itu pelayan yang ada di pesta itu. Ya. Saat itu ibu Yesus yang bernama Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Ya. Artinya anggur itu sudah menipis dan sebentar lagi benar-benar habis, benar-benar kosong. Ya. Dan kekosongan itu akhirnya ada solusi ketika Yesus ada di sana. Karena apa? Saat itu murid-murid menjadi saksi mata, mereka melihat ketika pelayan-pelayan mengisi tempayan itu dengan air. Ya. Kalau murid-murid yang mengerjakan bisa jadi, itu rekayasa, karena kan muridnya yang ngerjakan. Tapi Yesus tidak melibatkan murid-muridnya saat itu. Di awal pelayannya dia ingin murid-muridnya melihat. Walaupun hanya pelayan, ya budaklah anggap seperti itu. Ketika mereka menuruti apa yang dikatakan Tuhan, air bisa jadi anggur. Mujizat bisa terjadi. Ketika ada Yesus di sana. Ketika Yesus menjadi solusi di sana. Nah, hari H pada waktu itu mereka terbengong-bengong menatap langit yang kosong. Karena apa, saudara? Karena Yesus itu sudah tidak kelihatan lagi, tidak ada di tengah-tengah kita. Bagaimana yang kosong-kosong ini nanti bisa mengalami solusi? Ketika 5.000 orang sedang mendengarkan firman Allah dan sampai dengan malam larut, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus kasih mereka makan. Ya. Saat itu apa yang kosong? Kantong kosong, saudara. Dompet kosong. Tidak ada uang. Di sini cuma ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ya sudah bahas ini. Yang kosong jadi penuh. Mereka makan dengan kenyang. Dan Yesus memuaskan mereka. Rohani mereka dipuaskan dengan firman. Jasmani mereka dipuaskan, perut kenyang. Pulang tidak ada yang mati kelaparan. Bahkan sisa 12 bakul. Saudara. Ya. Kemudian di peristiwa yang lain. Di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ya. Saudara baca ayat 1-6. Ya.
Ini peristiwa di awal pelayanan Yesus. Saat itu murid-murid mereka belum dipanggil menjadi murid, tetapi saat itu mereka sedang menjala. Dan ketika mereka menjala, semalam-malaman tidak dapat ikan. Ya. Sampai akhirnya setelah Yesus pinjam perahu mereka, Yesus berkhotbah menyampaikan firman Allah, jala yang kosong itu jadi penuh dengan ikan. Ya. Sesuatu yang kosong, yang tidak lagi ada harapan di sana, ketika ada Yesus malah jadi berlimpah-limpah. Ya. Inilah yang membuat murid-murid terbengong-bengong. Gimana ini? Gimana kita tidak gelisah? Ya, saudara, ini juga terjadi 2 kali di akhir pelayanan Yesus di Yohanes 21, saudara. Di awal pelayanan jala koyak, di akhir pelayanan jala tidak koyak. Ya. Dan keadaan yang seperti inilah yang membuat murid-murid berpikir, bagaimana kita? Ya. Bagaimana kita? Sampai akhirnya ada seorang malaikat datang dan mengingatkan mereka, Yesus itu yang naik ke surga, dia akan turun lagi. Ya. Tapi bagaimana dengan kekosongan jiwa kami? Sekarang tidak ada Yesus. Bagaimana dengan kebutuhan kami, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani kami, bagaimana? Ya. Saya percaya ketika malaikat Tuhan menegur mereka, di tengah-tengah kegelisahan mereka setelah Yesus naik ke surga, maka saat itu Yesus, saya percaya Allah menghidupkan firman yang Yesus pernah katakan kepada mereka. Makanya saat itu kalau saudara baca ya, di ayat selanjutnya, maka akhirnya mereka pergi dan mereka menuju ke loteng Yerusalem. Mereka menyembah Tuhan di sana. Mereka mengagungkan Tuhan di sana. Mereka berdoa di sana. Loteng Yerusalem yang kosong menjadi penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Loteng Yerusalem yang kosong menjadi penuh dengan lawatan Tuhan. Klimaksnya di Kisah Rasul pasal yang kedua. Roh Kudus turun dan memenuhi ruangan itu, dikatakan saudara. Ruangan itu mengalami lawatan Tuhan dan orang-orang murid-murid yang ada di sana mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mulai hari itu mereka mulai menangkap kenapa Yesus berpesan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Ya, percayalah kepada Allah. Karena apa saudara? Di dalam Yohanes 14 itu ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-18. Ya. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus menepatinya. Ini punya 2 makna saudara, yaitu bagaimana dia nanti akan datang kedua kali untuk menjemput gereja Tuhan, menjemput umat-umat Tuhan, dan dia sudah berjanji kalau aku pergi, aku akan mengirim Roh Penolong, sehingga tidak akan pernah terjadi masa kekosongan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu akan memenuhi gereja Tuhan, memenuhi jiwa-jiwa yang menghauskan akan dia. Ya. Sebagaimana pemazmur sendiri mengatakan, aku rindu. Ya, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah yang tandus merindukan ya, mata air. Ya. Loteng yang kosong, ketika ada penyembahan di sana, loteng itu menjadi penuh dengan hadirat Tuhan. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Hidup yang kosong. Tetapi ketika saudara mulai ambil tempat, berlutut, berdoa, menyembah Tuhan, hadirat Allah turun. Roh Tuhan turun dalam hidup saudara dan saya, memenuhi hati kita, memuaskan rohani kita. Ada kekuatan yang baru
yang Tuhan kerjakan di sana. Ya. Seorang penulis ada mengatakan seperti ini, saudara. Ya, Francis Pascal dia berkata, dalam hati manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Bahkan kalau toh seisi dunia ini mencoba mengisi kekosongan di hati manusia itu, tidak akan pernah bisa memenuhinya. Karena ruang kosong itu milik Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa memenuhinya. Ruang kosong dalam hidup saudara, maukah diisi oleh Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa mengisi di sana. Karena itu kita mau masuk dalam doa penyembahan. Sebagaimana dia sudah naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itulah yang akan memenuhi ruang kosong di dalam hidup kita. Memenuhi hidup kita sehingga segala kegelisahan, kekhawatiran tidak akan menguasai kita. Tetapi kekuatan iman, keyakinan, bahkan kekuatan rohani akan membuat kita semakin kuat, semakin setia, semakin bertekun, semakin merasakan kekuatan hadirat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan semakin saudara melihat dan mengalami mujizat hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita angkat pujian penuhi.